Karena yang mau isi makanan itu di perut mereka, bukan di perut pemerintah, perut dinas, perut. Selamat beraktivitas untuk para saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Saya mau kasih tanggapan sedikit tentang rata-rata semua Papua menolak makanan bergizi gratis, terutama dari anak sekolah, pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi pemerintah dengar baik-baik masukan atau aspirasi dari anak-anak sekolah itu. Dengar baik-baik, jangan ada tindakan-tindakan. Itu anak-anak kita, adik-adik kita, mereka tidak akan buat anarkis, mereka tidak akan membuat keonaran. Cukup dengar aspirasi mereka, cukup itu saja. Jangan ada tindakan-tindakan yang aneh-aneh, bahkan sampai seperti yang terjadi di Papua Tengah. Sekarang zaman teknologi, zaman digital, jadi apapun yang kita lakukan itu terekam semua. Ini bukan hal yang tidak baik, tetapi itu baik, mengarahkan kita untuk tetap berbuat baik, bertingkah baik terhadap sesama, terhadap anak-anak, terhadap siapa saja. Anak-anak sekolah pelajar di Papua, di mana mereka menolak makanan bergizi gratis dan mereka minta supaya pendidikan gratis yang diutamakan. Dari aspirasi mereka itu banyak yang katakan kami tidak butuh makanan. Makanan ada. Kecuali kami teriak lapar, 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 itu baru mungkin bisa bantu makanan. Bantu makanan sudah dalam bentuk lain sudah ada. Cukup teruskan yang itu, bantuan sosial, bansos, kemudian bantuan dana desa, itu kan bisa membantu anak-anak sekolah. Yang paling utama dibutuhkan di Papua itu pendidikan, dengan biaya pendidikan dengan kesehatan, khusus untuk anak sekolah ya. Beberapa contoh yang terjadi di Papua, makanannya tidak begitu bergizi juga. Biasa-biasa saja makanannya. Aqua, ayam, nasi, sayur. Apakah itu bergizi? Sama-sama makanan seperti itu juga yang mereka makan di rumah mereka. Apa yang dibutuhkan anak sekolah, coba itu yang diberikan. Karena yang sekolah itu mereka. Karena yang mau isi makanan itu di perut mereka. Bukan di perut pemerintah, perut dinas, perut siapa. Kalau tidak mau isi dalam perutnya, jangan paksa. Itu kan perut mereka. Mungkin bisa pertimbangkan, bisa evaluasi lagi, khusus untuk Papua, mungkin dikaji lebih dalam lagi. Sebenarnya apa yang harus diprioritaskan. Makanan. Papua ini makanan, kita buang biji jagung di halaman, dia tumbuh sendiri. Buang batang singkong, dia tumbuh sendiri, berisi, memberikan makanan. Jadi mungkin makanan yang tidak ada di sini, dikiranya seperti itu, tapi malah makanannya memang dari sini, tapi itu makanan seperti itu juga yang anak-anak mereka makan di rumah mereka. Yang paling disayangkan itu biaya pendidikan, khusus di Papua. Di Papua itu banyak anak hebat, banyak anak hebat. Kita bisa lihat orasi-orasi dari anak-anak sekolah itu. Mereka berorasi, masih SD, masih SMP, masih SMA, tapi orasinya itu wow. Itu wow. Ukuran-ukuran SMP, SMA di sini tuh tingkatan-tingkatan anak-anak mahasiswa.
kalau dilihat dari apa yang mereka sampaikan berorasi, itu masuk akal. Kita di Papua itu rata-rata berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kalau soal makan, mereka bisa makan. Tapi biaya pendidikan ini yang paling susah. Maka dari itu mungkin pemerintah daerah, pemerintah provinsi bisa evaluasi bersama dengan pemerintah pusat bagaimana untuk penanganan makanan bergizi di Papua. Mungkin dananya bisa dialihkan ke biaya pendidikan. Itu aja. Jadi kalau tidak mau kasih juga tidak apa-apa. Karena pelajar di Papua tidak minta makanan. Mereka masih bisa makan. Kemudian yang paling utama saya sudah bilang, biaya pendidikan itu yang paling susah. Anak-anak Papua otaknya hebat. Mereka mampu. Cuma biaya. Rata-rata semua berasal dari keluarga yang tidak mampu. Seperti itu dari saya, buat Papua. Salam hormat.